Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muaram. Kali ini saya akan menjelaskan atau menunjukkan materi pada video sebelumnya, yaitu yang dimana materi yang kemarin adalah menyebutkan atau menjelaskan contoh dari identifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan ciri morfologinya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan materi tersebut, yang dimana lanjutan pada materi sebelumnya, yaitu contoh pada tumbuhan Nepenthes. Jadi di sini saya akan menjelaskan jenis tumbuhan Nepenthes truncata. Jadi ini merupakan gambar dari Nepenthes truncata. Jadi tanaman ini mempunyai bahasa Latin Truncatus atau tropical pitcher plant, termasuk dalam tumbuhan tanaman karnivora atau tanaman pemakan daging. Di Indonesia, tanaman ini disebut dengan nama kantong semar. Spesies tanaman ini aslinya endemik, berasal dari Pulau Mindanao, Filipina. Tumbuhan ini mempunyai ciri kantong di ujung daunnya, di mana kantong tersebut merupakan daun yang mengalami evolusi yang berfungsi sebagai kantong perangkap untuk menjebak serangga. Sebagai kantong perangkap untuk menjebak serangga seperti bakicot, bahkan tikus. Karena banyak tikus yang terperangkap oleh tumbuhan ini, maka Nepenthes truncata sering disebut dengan tumbuhan doyan makanan tikus. Nepenthes truncata mendapatkan nutrisi dari bangkai hewan yang terjebak dalam kantong daun. Tanaman daun Nepenthes truncata berbentuk hati. Kantongnya berperangkap besar dan tingginya mencapai 40 cm. Dapat kita lihat pada gambar tersebut, tinggi pada tumbuhan kantong semar ini dapat mencapai 40 sampai 50 cm. Jadi itulah tadi ciri morfologi dari jenis tumbuhan Nepenthes truncata. Selanjutnya, ciri morfologi dari jenis famili Orchidaceae. Jadi ini merupakan gambar dari famili Orchidaceae. Jadi jenis ini merupakan jenis anggerekan. Suku ini cenderung mempunyai organ-organ yang sukulen atau berdaging, tidak tipis dengan kandungan air yang tinggi, karena ia bisa hidup pada situasi ketersediaan air yang rendah. Air didapatkan dari hujan, tetesan, embun, dan uap air di udara. Anggrek tidak ditemukan di gurun dikarenakan perakarannya tidak intensif. Anggrek bisa ditemukan di alam sebagai tumbuhan lantai rimba atau di bawah naungan, memiliki akar serabut. Beberapa jenis yakni mengembangkan akar sukulen serta menempel pada batang pohon tempatnya tumbuh, tetapi tidak merugikan pohon inangnya. Ada juga tumbuhan geophytis atau terrestrial, berarti tumbuhan di tanah dengan akar-akar di dalam tanah. Ada juga yang berbentuk saprophyt, tumbuhan pada media daun-daun kering serta kayu-kayu lapuk yang sudah membusuk jadi humus. Pada permukaan akar kerap kali ditemukan jamur akar atau mycorrhiza yang bersimbiosis dengan anggrek. Batang anggrek berruas-ruas. Anggrek yang hidup di tanah atau anggrek tanah, batangnya pendek serta condong mirip umbi. Sesaat itu anggrek epifit, batangnya tumbuh baik, kerap kali menebal serta terlindungi susunan lilin untuk menghindari penguapan terlalu berlebih. Perkembangan batang bisa berbentuk memanjang atau monopodial atau melebar, atau dengan nama lain simpodial, bergantung genusnya. Pada daun anggrek umumnya oval, memanjang dengan tulang daun memanjang juga. Khas daun monokotil
Daun bisa juga menebal serta berperan sebagai penyimpan air. Pada bunga anggrek tersusun majemuk, nampak dari tangkai bunga yang memanjang, nampak dari ketiak daun. Bunganya simetri bilateral. Helaian kelopak bunga atau sepal umumnya berwarna serupa dengan mahkota bunga, hingga dimaksud tepal. Satu helai mahkota bunga termodifikasi membentuk sejenis lidah yang membuat perlindungan suatu susunan aksesori yang membawa benang sari serta putik. Benang sari mempunyai tangkai amat pendek dengan dua kepala sari berupa cakram kecil, dimaksud polinia, serta terlindung oleh susunan kecil yang perlu dibuka oleh serangga penyerbuk atau manusia untuk vanili, serta membawa serbuk sari ke mulut putik. Tanpa pertolongan organisme penyerbuk tak lagi berlangsung penyerbukan. Mungkin demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.